Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali menghadiri kajian rutin Majlis Anwarul Haramain yang diadakan setiap hari Sabtu selepas sholat Isya di Masjid Hotel Gracia Semarang. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam mencari ilmu, dan semoga Allah menjadikan kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi ladang pahala kita yang akan kita petik, akan kita panen nanti pada hari kiamat, menjadi bekal kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, Kitab Tariful Hawadits wal Ahwalun Nabawiyah, karya Al-Imam Al-Muhaddits Abuya Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sampai pada halaman 48 mengenai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kami bacakan teks Arabnya, semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nubzatun min mu'jizatihi faminha al-Qur'an wa huwa a'zamuha wa syaqqus sadri wal isra'u wal mi'raj wa ikhbaruhu an baitil maqdis wa inshiqaqul qamar wa anna al-mala'a min Quraisyin ta'aqadu ala qatlihi فخرج عليهم فخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وأقبل حتى قام على رؤوسهم فقبض قبضة من تراب وقال شهد الوجوه وحسبهم فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى إلا قتل يوم بدر وما رمى يوم هنين من تراب في وجوه القوم إلا هزمهم الله تعالى. Kita masih membahas mengenai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembenar daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembenar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita review sejenak yang dimaksud daripada mukjizat adalah suatu perkara yang di luar nalar manusia, kehebatannya dan kedahsyatannya, yang diserai dengan sifat menantang atau menerima tantangan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tidak bisa menandingi, dengan tujuan untuk memberikan argumen membenarkan ajaran risalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan banyak daripada mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa terhitung. Di sini
Abuya memperinci mukjizat-mukjizat apa yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, dari sekian banyak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Berarti sebelum Rasulullah berusia 40 tahun. Di antaranya adalah memancarnya cahaya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh sang ibunda Siti Aminah, yang memancar dari timur ke barat, menerangi alam semesta sehingga bisa terlihat istana-istana di Roma. Ini kehebatan. Adakah manusia yang lahir memancarkan cahaya seterang benderang itu? Sampai sekarang pun tidak ada. Itu fase sebelum diangkat menjadi nabi. Begitu juga kejadian Ashabul Fil, yang mana tentara bergajah dipimpin oleh Abraha dari Yaman. Saat itu di bawah kekuatan Ethiopia hendak menghancurkan Ka'bah. Mereka iri karena setiap tahun orang-orang penduduk dunia ini haji ke Ka'bah, ke Mekah. Mereka ingin hajinya pergi ke Yaman. Akhirnya mau dihancurkan di Ka'bah. Dikirim tentara bergajah, pemimpinnya adalah Abraha. Gajah yang paling besar namanya Mahmud. Ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan, Masya Allah ya. Allah itu maha kuasa. Allah yang maha hebat. Allah cuma mengirim burung. Ya. Burung, tapi bukan burung sembarangan. Burungnya itu khusus. Mempunyai, masing-masing burung mempunyai 3 misil. Satu di kaki kanan, satu kaki kiri, satunya di paruh, dilemparkan. Sekali dilemparkan misilnya, dari kepala tembus sampai dubur, naudzubillah min dzalik, saking panasnya. Sebab apa? Ini batunya dari neraka. Untuk menjaga apa? Ternyata tahun itu akan dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Dijaga. Sebelum lahirnya sudah dibentengin sama Allah. Semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, yang berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka hancur, Ka'bah selamat, Mekah selamat. Begitu juga tatkala Rasulullah di dalam asuhan Siti Halimah ketika menyusu kepada beliau, pada suatu ketika sedang bermain dengan anak-anaknya, datang saudaranya Nabi Muhammad dari susuan, anaknya Siti Halimah, lapor, Bunda, saudara saya yang dari Quraisy diambil oleh 2 orang laki-laki, pakaiannya putih semua, kemudian ditidurkan di atas tanah, dibelah dadanya. Langsung datang Siti Halimah bersama suaminya, Muhammad. Tiba-tiba ketika mendapatkan Rasulullah SAW, mendapatkan dalam keadaan pucat. Ada apa? Tadi ada 2 orang membelah dada saya, kemudian dikeluarkan, ada sesuatu yang dibuang. Ini menurut ulama sirah adalah bagiannya syaitan, dibuang dari hati Nabi Muhammad SAW. Karena syaitan ini sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi penghuni neraka, naudzubillah min dzalik.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai pemberi rahmat seluruh alam semesta. Nah, jatahnya setan itu keluarin dulu. Sebab Rasulullah rahmah, penyayang dengan segala macam seluruh alam semesta. Tidak hanya manusia, kita umatnya saja. Hewan, benda-benda padat lain sebagainya ini mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya nanti ada sebagian mukjizatnya, ada tempat mimbarnya Nabi menangis, rindu karena mimbarnya ganti. Ya, dapat rahmatnya Nabi. Ini bagian setan dikeluarin. Ini keajaiban yang dahsyat yang terjadi sebelum diangkat menjadi Nabi. Itu juga disebut mukjizat. Dalam Al-Quran juga disebut dengan burhan, kadang disebut dengan ayat, kadang disebut dengan bayinah. Tapi menurut ulama sirah, ringkasnya disebut dengan mukjizat. Wabil khusus, kalau yang terjadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, ini ada istilah khusus yang disebut dengan mukjizat, yang disebut dengan irhas, tanda-tanda kenabian, kehebatan Nabi Muhammad SAW. Ini fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua adalah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Banyak sekali. Tadi telah disebutkan oleh Buya dan masih banyak untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Di antaranya adalah Isra dan Mi'raj. Di antaranya adalah terbelahnya rembulan. Di antaranya adalah ketika Rasulullah dikepung menaburkan debu sehingga mereka para orang Quraisy menjadi tertidur dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Insya Allah akan kita kupas satu persatu secara perlahan. Sungguh sangat indah, sangat hebat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga menumbuhkan benih-benih cinta kita kepada Nabi, menyuburkan cinta mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga semakin mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Fase yang ketiga, ada sebagian mukjizat Nabi tidak terhenti dengan wafatnya beliau. Terjadi setelah wafatnya beliau dan bersambung sampai sekarang. Ada. Di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Mukjizat Nabi sampai hari kiamat akan selalu ada, selalu membumi di alam semesta ini. Setelah wafatnya Nabi kan tidak ada lagi wahyu. Ya enggak? Nabi tidak ada. Rasul lagi sudah tidak ada lagi. Kalau ada yang muncul Nabi atau Rasul zaman sekarang, sudah dipastikan nabinya Nabi palsu, KW. Ya. Wafat Nabi sudah selesai, sudah sempurna. Tapi Al-Quran ini tetap sampai nanti kiamat tetap akan kokoh berdiri menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak akan pernah dirubah seperti kitab-kitab terdahulu sudah pada dirubah. Al-Quran tetap mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu huruf, satu titik, satu haraf pun yang akan dipalsukan atau dirubah. Begitu juga dalam salah satu surat Allah berfirman, Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Ya, akan ditaklukkan negeri Romawi. Setelah wafatnya Nabi, sebagian sahabat mengadakan ekspansi sehingga bisa menaklukkan daripada Roma. Kejadiannya kapan? Setelah Nabi wafat. Ini Quran turun tatkala Rasulullah hidup, sehingga ini termasuk mukjizat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling banyak ini yang terjadi pada saat beliau hidup dan ketika beliau mengemban misi risalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Isra dan Mi'raj.
Begitu juga informasi dari Rasulullah ketika ditanya tentang Baitul Maqdis. Ini juga termasuk mukjizat yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ribuan kilometer. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit 1 lewat, 2 lewat, 7 lewat, masing lewat Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sudah mentok. Wahai Nabi, engkau silahkan maju. Ya Jibril, wahai Jibril, apakah engkau tega membiarkan saya maju sendirian? Biasanya engkau temani terus. Sekarang kenapa saya sendiri? Wahai Rasulullah, ini batas ilmu saya. Kalau saya menembus ini, saya akan terbakar. Nabi Muhammad bisa menembus. Subhanallah. Kemudian pulang sampai di Mekah, masih malam hari, dan sebagian riwayat mengatakan kasurnya, tempat tidurnya masih hangat. Kira-kira berapa menit? Ya, mungkin 20 menit, wallahu a'lam. Mungkin bisa diadakan penelitian. Seseorang bangun dari tidurnya, kemudian sampai hilang suhu hangatnya itu berapa menit atau berapa jam. Itu belum sampai dingin tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Diperjalankan mengendarai kendaraan apa? Buraq. Ini dalam waktu cepat aja sudah mukjizat. Kendaraannya buraq juga mukjizat lagi, ya. Yaitu kendaraan ukurannya lebih besar daripada keledai, tapi di bawahnya bighal. Bighal itu semacam kuda tapi lebih kecil lagi. Ya, di atasnya keledai lah. Tapi sekali kepakan sayap, nah, sepanjang mata kita melihat itu sudah sampai sana. Kalau pesawat juga saya kira masih belum, ya, kecepatan sekian kilometer per jam. Kemudian kalau kecepatan darat sekitar rata-rata 900 km per jam atau 1000 km per jam masih. Ini sepanjang mata memanjang itu sudah sampai sana. Ya pantas kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sekejap sudah sampai. Subhanallah. Dan lebih dahsyatnya lagi, mengenakan baju yang dikenakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sandal asal beliau sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa di Bukit Tur Sina suruh lepas. Nabi Muhammad bukan di Tur Sina, di langit, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sandalnya. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sekejap berpindah tempat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di rumah masih malam itu juga. Ini menunjukkan mukjizat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan para nabi di Masjidil Aqsa menjadi imam, kemudian bertemu di langit pertama dengan Nabi Adam dan begitu seterusnya. Setiap langit bertemu dengan para nabi, kemudian pulang ke Mekah. Besoknya beliau ketemu dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan, ya. Namanya Amr bin Hisham, bapaknya kebodohan, Abu Jahal. Ya, kalau misalnya seseorang mau dikasih abu siapa ya boleh, tapi ya kira-kira abunya belakangnya itu apa? Abu Jahal, Abu Lahab ya janganlah. Abu Hurairah boleh, ya, kalau mau. Tapi siap-siap ditanya hadis loh, ya. Cerita detail A, B, C sampai Z. Abu Jahal bilang, Muhammad, ceritanya luar biasa. Gimana?
Kalau saya panggilkan orang-orang Quraisy, kamu cerita kayak tadi. Ya, kesempatan Abu Jahal nih mau mentertawakan Nabi. Ya, biar dibully. Panggil, wahai orang-orang Quraisy, ini saudaramu ingin bicara. Setelah berkumpul semua, Nabi Muhammad cerita dari awal sampai akhir. Banyak yang geleng-geleng. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa semalam pada geleng-geleng. Pulang Masjidil Aqsa naik ke atas, ada geleng-geleng. Sampai selesai Rasulullah bercerita, di antara orang-orang Quraisy tadi, ada yang tertawa, terbahak-bahak mendengar cerita Nabi. Ada yang tepuk tangan, ada yang tepuk jidat. Ceritanya kok ini, ada yang tepuk jidat. Ada lagi yang ngacir kok, macam-macam lah. Saat itu banyak yang imannya lemah menjadi murtad, na'udzubillah, mendengar cerita Isra Mi'raj. Kemudian orang-orang Quraisy ingin memperdaya sahabat Abu Bakar. Nah, kesempatan nih. Pengikut setianya, kita target, kita datangi Abu Bakar. Ini kata temanmu begini-begini, kata Muhammad. Maksudnya supaya Abu Bakar itu ragu, supaya tidak ngikutin Nabi lagi. Kata sahabat Abu Bakar apa? Saya percaya sama Nabi Muhammad. Mau cerita, mau melakukan yang lebih ajaib, lebih dahsyat dari ini, saya akan percaya. Karena dia tidak pernah berbohong. Akhirnya sahabat yang lain tuh ikut menjadi hatinya tetap menjadi tegar melihat ketegaran sahabat Abu Bakar. Oleh karena itu, mulai saat itu dipanggil dengan julukan As-Siddiq. Yang lain pada ingkar, yang lain pada tepuk jidat, ada yang tertawa, ada yang tepuk tangan. Ini benar. Dengan keyakinan disebut dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Maka orang-orang Quraisy juga tidak berhenti sampai di situ. Nah, ini tidak sampai di situ. Harus kita kejar lagi. Nah, ini empuk nih, harus kita goreng isunya ini. Ngomong ceritanya begini nih, kata mereka. Sudah, Muhammad, katanya kamu tadi malam ke Masjidil Aqsa, Masjidil Maqdis. Coba ceritakan kepada kami. Masjidil Aqsa kayak apa? Karena orang Quraisy sebagian sudah pernah, ada yang sampai Masjidil Aqsa untuk berdagang. Ya, berdagang orang Quraisy kan ada yang ke Syam, ke Palestina, ada yang ke Yaman. Maka berkumpul orang Quraisy yang sudah pernah ke sana. Ini orang-orang sudah sana. Coba jelasin. Subhanallah, ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan satu persatu, pintunya sekian, begini, menghadapnya begini, persis. Tidak ada yang luput. Yang ini mendengar betul. Pada mengangguk semua. Padahal Muhammad dari dulu tidak pernah ke Palestina, tidak pernah. Ceritanya belum pernah. Ya. Tapi kok bisa tahu semua? Mungkin kebetulan nih kamu, kata mereka. Kalau kamu lewat Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram bolak-balik, pasti ketemu orang yang lagi di jalan. Ini saya punya kafilah dagang, sekarang lagi perjalanan ke Palestina, kemudian pulang lagi ke Mekah. Kemudian diceritakan oleh Nabi, ada sekelompok kafilah dagang, jumlah orangnya sekian, jumlah ontanya sekian, kira-kira nanti sampai di Mekah hari ini jam sekian kurang lebih. Yang paling depan ontanya warna begini. Ditunggu-tunggu sama orang Quraisy. Nah, kita buktiin. Tadi sudah selesai. Masjidil Aqsa benar. Nah, tinggal ini benar lah. Itu pada pergi ke gunung hari yang ditentukan, naik ke pohon, dilihat dari kejauhan ternyata betul ontanya benar. Hitung orangnya benar, ontanya jumlahnya benar. Nah, betul kata Muhammad, betul.
Tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW karena hatinya sudah dipenuhi dengan rasa benci, rasa iri dan rasa dengki. Na'udzubillah min dzalik. Itu mukjizat Nabi untuk membenarkan Nabi Muhammad SAW. Sungguh beruntung para sahabat Nabi yang waktu itu percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu kita pada saat itu ketika kalau kita ada di situ, kita masuk golongan siapa? Allah. Apa ngikut rombongannya sahabat Abu Bakar? Apa ngikut yang Abu Jahal? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sekarang kita sudah dipilih Allah dari umat Islam menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak berjumpa, tidak memenangi, tidak mendapatkan masa hidup Nabi, kita bisa melihat, membaca sejarah beliau. Insyaallah. Kemudian di antara mukjizat Nabi adalah wansyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua. Ya. Alhamdulillah ya, zaman sekarang kita dakwah ustadz, kiai, umatnya, jamaahnya alhamdulillah baik-baik ya. Tidak ada ustadz, tolong belah rembulan. Nyerah saya. Asli saya sekarang pulang. Nabi Muhammad pengikutnya ini. Kalau kamu benar nih Muhammad, tunjukin tanda kebenaran kamu mana. Kemudian Rasulullah diberikan keutamaan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulannya dibelah. Terbelah menjadi dua. Sehingga Gua Hira itu nampak di tengah-tengahnya kedua rembulan tersebut. Ya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah kedua rembulan. Masya Allah. Disebut dalam Al-Quran. Tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Minta bukti, setelah ditunjukkan buktinya masih tetap tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, pasti ini sihir. Muhammad menyihir kita semua yang di sini karena dia adalah penyihir. Ya, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa ayyaru ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau mereka telah melihat mukjizat atau ayat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling, tidak mau melihat, tidak mau meyakini. Bahkan apa? Dan mereka berkata ini adalah sihir. Tapi untungnya waktu itu ada orang-orang Quraisy ya lumayan lah istilahnya masih ada akalnya. Kalau Muhammad nyihir kita orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, ini kayaknya tidak sanggup kalau nyihir seluruh dunia kamu ke bumi ini. Betul enggak? Kalau ini rembulan terbelah jadi dua, dilihat oleh kita atau orang Mekah, sihirnya. Tapi kalau dari Afrika, dari mana itu melihat juga, ini pasti benar. Ada yang ngomong seperti itu, lumayan lah. Kemudian mulai saat itu setiap ada pengembara, pengelana, musafir yang datang ke Mekah atau melintas mampir singgah di Mekah ditanya tanggal sekian bulan sekian melihat bulan terbelah jadi dua apa tidak? Semua yang mampir di Mekah menjawab saya melihat. Subhanallah. Bukti yang sangat nyata. Tapi kembali lagi hati sudah tertutup dengan kedengkian, mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang berikutnya adalah ini juga berkaitan dengan bulan. Yang satunya bulan, satunya matahari. Ini ada raja enggak yang bisa mempunyai akses untuk mengendalikan bulan sama matahari, ada enggak? Raja, ilmuwan, atau presiden, atau apalah di dunia ini ada yang sanggup? Tidak ada saya kira. Ini Rasulullah
belah bulan. Matahari ada enggak? Ceritanya ada. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan wahyu. Saat itu sedang rebahan di pangkuan Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena wahyu datangnya itu kan istilahnya mau berapa menit, berapa jam itu kan tidak ada yang tahu istilahnya. Tergantung jumlah ayatnya atau bagaimana, terkadang bentuk asli, terkadang bunyi lonceng, terkadang seperti apa, banyak datangnya wahyu. Ya. Sampai terbenam matahari. Sahabat Ali belum sholat asar. Ya tidak mungkinlah kalau melanggar syariat. Ya. Tapi beliau mau membangunkan Nabi Muhammad, mau sholat asar. Ya apa rasanya? Kayaknya ya, ini lagi kedatangan wahyu. Dan kalau sedang kedatangan wahyu mungkin bisa, kalau orang seperti kita, misalnya orang sahabat mungkin sedang ditopang Nabi mungkin juga terasa berat. Sampai tenggelam, terbenam. Ditanya sama Rasulullah, "As-sholat al-asra ya Ali? Apakah kamu sudah sholat asar?" Wahai Ali, "La, belum ya Rasulullah." Rasulullah, "Allahumma innahu kana fi ta'atika wa ta'ati rasulika fardun alaihi syams." Ya Allah, sesungguhnya Ali sedang berbuat melaksanakan taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu. Ya Allah, tolonglah kembalikan matahari supaya bisa sholat asar. Tenggelam, muncul lagi, tenggelam lagi. Supaya apa? Sahabat Ali bisa sholat pada waktunya. Itu Asma binti Umayyah berkata dalam sebagian riwayat, saya itu melihat matahari sudah tenggelam, terbenam. Itu tiba-tiba itu muncul lagi, habis itu terbenam lagi. Ini mukjizat Nabi yang sangat luar biasa berkaitan dengan matahari dan bulan. Dan tidak ada satupun yang bisa mengendalikan, mempunyai akses mengendalikan matahari dan bulan. Sampai sekarang tidak ada yang bisa. Sampai ke bulan aja sudah bangganya luar biasa ya. Sampai bulan toh, di sana masih pakai alat ya. Belum tidur di sana, belum makan di sana, belum masak di sana. Ini Rasul sudah membelah luar biasa ya. Baik, kemudian ada lagi mukjizat saat sebelum berhijrah. Nah, ini orang Quraisy sudah gemes. Sahabat-sahabat yang di Mekah, yang ditindas, yang disiksa, yang dimusuhi sudah pada hijrah ke Madinah semua. Sudah pindah semua ke Madinah, tinggal sedikit. Akhirnya gimana nih cara ngurusi Muhammad biar selesai kita? Biar tidak mengganggu kita lagi. Kumpul mereka di Darun Nadwa, di gedung parlemennya mereka. Ada yang mengusul bagaimana kalau kita usir dari kampung halaman kita? Dijawab, jangan. Kalau kita usir dari kampung halaman, dia akan pergi ke tempat lain, pasti yang ikuti banyak. Tutur katanya manis, bahasanya lembut, murah senyum, orang pasti akan kepincut menjadi pengikutnya. Bisa banyak, bahaya nanti menyerang kita ini. Jangan diusir. Ada yang usul bagaimana kalau kita ikat saja sampai mati sendiri. Ada yang menjawab jangan. Kalau diikat, ini dalam waktu sebentar kalau sampai viral, itu sahabat pada duduk sini semua. Kita tahu sendiri teman-temannya Muhammad itu seperti apa, ya, loyalitas kesetiaannya seperti apa. Mereka berani berkorban nyawanya untuk Muhammad. Jangan diikat. Ada yang tua di antara mereka, sesepuhnya lah, yang ditunggu-tunggu fatwanya, yang kami hormati, yang kami tunggu-tunggu nasihat dan petuahnya. Wahai kaumku, ini aja. Biar kita tidak resiko.
kita kumpulin pemuda-pemuda dari suku ini A, B, C, semua suku kirim satu pemuda yang paling hebat pendekarnya, ngepung rumahnya Muhammad, habis itu medangnya bareng-bareng, jepret satu pukulan, sehingga darahnya Muhammad mengalir di pedangnya masing-masing dari perwakilan suku. Kalau keluarga Abdi Manaf mau menuntut balas, tidak mungkinlah menuntut balas ke seluruh penduduk Mekah. Suku-sukunya tidak mungkin karena sukunya banyak. Setuju dikepung rumahnya. Waktu itu sudah mau hijrah. Tahu kalau Rasulullah sedang dikepung. Kemudian memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Berani kira-kira kalau kita disuruh dikepung para al-Bujo, tentara zaman sekarang, disuruh gantiin, kalau mau dipedang aja. Berani? Sahabat Ali berani. Manut. Enggak ya Rasulullah. Tidur ditutup dengan sorbannya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sudah tidur kan? Bayangin, jangan baru les ada pedang melayang, panah melayang nih. Kemudian Rasulullah keluar dengan membaca salah satu ayat dari Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan benteng di depan mereka, benteng di belakang mereka, dan kami tutup pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Rasulullah keluar, tidak ada yang tahu, sambil menebarkan debu syahadil wujud. Nah, setelah pagi ini Imam Ali bangun dari tidurnya. Itu orang-orang Quraisy pendekarnya pada kucuk-kucuk mata. Ada apa kok debu semua? Jadi tidak terasa semalaman suntuk itu mereka tertidur semua. Ada yang ini rontoknya, ada yang debunya di sini, ada yang di jenggotnya. Di mana Muhammad? Dicari-cari, dibuka, ternyata yang di dalam adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali diperintahkan mengganti Rasulullah dan juga ada misi khusus sebetulnya. Yaitu apa? Mengembalikan barang-barang titipan. Karena apa? Banyak orang nitip barang kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau lagi ngomong, ini tukaran. Lagi perang, ya gelut. Ya. Tapi giliran mau nitip barang, nggak nitip konsolnya. Nitipnya sama Nabi Muhammad. Ya. Apa anda aneh orang Quraisy ini? Ya, habis tukaran, habis misalnya berantem, saya titip barang ya. Dianggap musuh sama mereka, tapi mereka percaya Nabi Muhammad tidak bakal mengkhianati mereka. Nitip sama barangnya, paham? Kalau dia nitip sama temannya akan dikhianati. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Kepada musuhnya mereka aman. Ali, ini tolong kembalikan semua. Ini punya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah harusnya dari Madinah mau ke Mekah kan ke utara. Rasulullah tidak langsung ke utara, tapi ke selatan dulu. Kemudian mendaki ke Gua Sur, di sana transit 3 hari 3 malam. Ya Allah. Ya, kalau kita transit pergi kan mesti ada hotel transit, ada AC, kasur, bantal, ada snack makan luar biasa. Rasulullah di dalam gua boro-boro kasur, boro-boro bantal, boro-boro dispenser, masya Allah, boro-boro AC. Naiknya Bukit Sur ini terjal, batunya tajam-tajam. Tidak memakai sandal, tidak memakai apapun. Masya Allah. Akhirnya karena Nabi Muhammad sudah lepas, mereka bikin sayembara. Barang siapa bisa membawa Muhammad hidup atau mati, maka akan mendapatkan hadiah sebanyak 100 ekor unta. Ya.
Hanya satu kepala untuk Nabi Muhammad, hadiahnya 100 mobil. Ya, zaman sekarang. Tidak bisa membawa, tunjukin, ada di sana. Itu sudah dapat hadiah itu. Sampai dicari kemana-mana, tidak ketemu. Yang ke utara, ke selatan, barat, timur, tadi tidak ada ketemu. Itu sampai ada yang mendaki ke Gunung Tur, sampai di mulut guanya. Sampai sahabat Abu Bakar andai mengatakan, wahai Rasulullah, andai kata mereka nunduk saja, lihat kita di bawah, lihat kita yang ada di gua. Maka Rasulullah mengatakan apa? Yang terkenal di dalam Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak usah khawatir, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita ada pihak ketiga, ini pengamannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tahzan innallaha ma'ana. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idz akhrajahu alladziina kafaru. Kalau kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad, tidak masalah. Telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala diusir oleh kaumnya. San yasnaini idhuma fil ghar idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berdua di gua, sahabatnya sedih, bilang, tidak usah khawatir, tidak usah sedih, sesungguhnya Allah bersama kita, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dari salah satu yang sampai di gua Tur tadi, kamu kira kita itu orang bodoh? Lo lihat tuh, guanya aja tertutup, ya. Ada sarang burung, ada sarang laba-laba. Orang Jawa bilang sawang, ya. Sarang laba-laba. Kalau ada orang masuk sini, yang tidak mungkin ada sarang laba-labanya, pasti rusak. Emang kita bisa masuk, buka, masuk, tempelin lagi? Tidak bisa. Kan jadi orang itu mikir, kalau dia sok bijaksana. Padahal dia tidak mikir juga, ngapain ngejar Nabi Muhammad? Harusnya kan beriman. Ya Rasul mikir tadi, pergi mereka. Subhanallah. Wayang kurun. Wayangkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu daya muslihat, segala macam daya dan upaya. Allah juga punya ini rencana yang hebat, yang berkuasa, yang menang siapa? Sesungguhnya Allah sebaik-baik pembuat rencana, pembuat pengatur suatu hal. Akhirnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pikir tidak bisa terbayang, ya, Rasulullah 2 orang di gua, tidak ada gerbangnya, ya, dikejar ratusan pendekar, ya, hampir ketahuan, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan benteng, bukan dengan istana, bukan pagar baja, bukan dengan banyaknya pengawal, tapi dengan apa? Adanya sarang laba-laba, adanya sarang burung, ya. Sarang laba-laba siapa sih yang tidak bisa mengalahkan? Ada tikus lewat aja patah, ada cicak lewat saja patah, apalagi manusia, ya. Subhanallah, benteng Allah meskipun kelihatan lemah tapi menjadi benteng yang terkuat untuk Nabi Muhammad SAW. Imam Busiri mengatakan apa? Dhannul hamama wa dhannul ankabu ta'ala khairil bariyati lam tansud wa lam tahumi wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alin minal utumi. Mereka menyangka burung dara, laba-laba tidak akan pernah membuat sarang untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah terpikir begitu masuk langsung ada bikin sarang itu, tidak, mereka terlintas sama sekali, tidak pernah terlintas oleh mereka. Akan tetapi penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah cukup, lebih daripada baju-baju besi, daripada benteng-benteng yang menjulang tinggi. Ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa mengambil ibrah. Seberat apapun ujian yang kita dapatkan, yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita hadapi, jadi jangan dipikir saya
solusinya apa. Ya berpikir boleh, tapi jangan larut sehingga merasa saya tidak bisa keluar dari masalah ini. Saya sudah tidak punya solusi. Ini namanya putus asa. Lah Rasulullah saat itu apa terlintas akan adanya laba-laba sama burung dara. Pokoknya la tahzan, tidak usah sedih. Kita sini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya terserah Allah, jangan dipikir. Kalau kita mikir cara kita sendiri, abot, berat kita mikirnya itu. Ngelaksana ini juga berat. Tapi kalau sudah pasrah, kita sudah berbuat semampu kita, pasrahkan kepada Allah, insya Allah akan datang pertolongan. Apapun bentuknya, Allah yang ngatur. Kita tidak usah pusing. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi yaitu ketika perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebar debu sehingga setiap orang yang terkena debu tadi mati ya, dalam perang. Itulah mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini karena terbatasnya waktu. Masih banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi, insyaallah akan kita bahas satu persatu dengan detail, dengan pelan-pelan, karena ini asyik untuk menyuburkan benih-benih rasa cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita itu hebat, ya. Kita menjadi pengikut orang yang hebat, sehingga kita tidak mudah untuk sombong kepada yang lain, tidak mudah pindah selain hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad.